Julian sengaja membuat makanan spesial untuk Safira, istri tercintanya. Karena apa? Karena memang Safira itu baru keluar penjara karena memang Safira tidak terbukti bersalah. Dan sebagai rasa cintanya Julian yang selalu peduli dengan Safira, dia mau menyambut Safira dengan sangat baik, bahkan membuatkan makanan yang pastinya itu sangat spesial hanya untuk Safira, kejutan buat Safira agar Safira selalu bahagia. Nah, sementara itu nih guys ya, Safira itu sengaja datang nih guys ya menemui Papa Gunawan, menjenguk Papa Gunawan supaya tahu bagaimana kondisi Papa Gunawan. Nah, ketika dia menjenguk Papa Gunawan nih guys ya, emang ada pertanyaan yang sengaja diucapkan oleh Safira, di mana Safira itu sebenarnya pengen tahu apa benar sih yang dikatakan ya oleh Papa Gunawan bahwa Gunawan itu yang telah menyerahkan kedua orang tuanya Safira, dan apa sih sebenarnya maksud dari perkataan yang menyatakan bahwa Papa Gunawan itu bertanggung jawab kepada kematian kedua orang tuanya Safira. Maksudnya apa? Nah, ternyata setelah mendengar itu semua, justru malah Papa Gunawan itu jadi unfall nih guys ya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, suster sengaja mengabarkan kepada dokter dan juga keluarganya bahwasanya kondisinya Papa Gunawan itu kritis semacam itu, tiba-tiba kritis semacam itu. Dan kemudian dokter sengaja nih guys ya menemui Papa Gunawan untuk memeriksa lebih lanjut ya. Dan sementara itu nih guys ya, Safira tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa Papa Gunawan itu justru malah kritis gitu loh. Padahal dia itu mau tanya kepada Papa Gunawan maksudnya apa pada waktu itu bilang bahwa Papa Gunawan yang bertanggung jawab semacam itu atas kematian kedua orang tuanya. Nah, di situ karena ada Safira nih guys yang membuat ya Mama Lestari itu kurang suka dengan Safira. Pastinya suaminya Anfal itu gara-gara siapa? Karena ada Safira. Dan di situ Safira pasti sengaja nih membuat ya suaminya kritis. Nah, kemudian Safira hanya menegaskan bahwa kedatangannya hanya untuk menjenguk Papa Gunawan. Nah, kemudian di situ Mama Lestari berusaha untuk menampar Safira karena kurang suka. Nah, selaku seorang suami tentu saja Julian tidak akan pernah membiarkan istrinya ditampar di hadapan dia semacam itu. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ada Julian nih guys yang punya bukti ya bahwa memang Safira itu tidak bersalah. Nah, bukan Safira yang telah melakukan pembunuhan kepada Papa Gunawan, bukan Safira yang telah menusuk Papa Gunawan sehingga membuat Papa Gunawan celaka, itu bukan ulahnya Safira. Nah, bukti itu nih guys ya ada di flash disk. Nah, di situ diberikanlah tuh bukti ya CCTV yang menyatakan bahwa bukan Safira yang melakukan pembunuhan atau penusukan tersebut. Nah, ternyata setelah dilihat oleh polisi ternyata benar bukan Safira, melainkan ada sosok laki-laki. Nah, oleh karena itulah Safira tidak terbukti bersalah nih guys. Dan oleh karena itu juga membuat ya guys ya, Alfa ini selaku pengacaranya berusaha untuk ya minta kepada polisi nih guys ya untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi terkait siapakah laki-laki yang telah mencelakakan Papa Gunawan ya, untuk lebih tahunya siapa. Makanya harus menyelidiki kira-kira laki-laki tersebut siapa gitu loh, jangan sampai laki-laki tersebut itu lolos semacam itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, Alfa ini juga bertanya lalu bagaimana dengan Safira, karena memang Safira kan sudah terbukti bahwa dia tidak bersalah. Nah, karena memang bukti menyatakan bahwa Safira tidak bersalah, otomatis membuat polisi ini akan mengeluarkan Safira karena memang Safira tidak pantas untuk ditahan karena dia tidak bersalah. Nah, di situ nih guys ya, ketika Safira dinyatakan tidak bersalah dan dia bebas hari ini juga membuat Safira senang dan kemudian memeluk suaminya, dan dia berterima kasih kepada suaminya karena telah memiliki bukti yang menyatakan bahwa Safira tidak bersalah. Memang di sini nih guys ya, suaminya Julian selalu ada buat Safira, selalu ada buat menjaga Safira kapanpun semacam itu, karena selaku seorang suami dia tidak akan pernah tega dan membiarkan istrinya itu jatuh sendirian, dan dia tidak akan pernah membiarkan ya istri tercintanya itu menangis atau mengalami masalah yang sangat susah. Dan dia tentunya juga tidak mau bercerai dengan Mas Julian sementara itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya, mengenai Mama Gina itu salah gitu loh menilai Safira, bahwa memang bukan Safira yang telah menusuk Papa Gunawan. Namun di hadapan orang banyak dia tidak mau merasa bersalah kepada Safira, apalagi minta maaf. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Safira itu nih guys ya sengaja mencium ya tangannya Mama Gina supaya dia itu tidak diceraikan. Ya, supaya dia tidak berpisah dengan Julian gitu loh. Dan bener-bener dia merasa minta maaf. Justru malah Safira yang minta maaf atas kejadian hal ini nih guys ya. Nah, kemudian sementara itu juga nih guys ya, Safira itu mengatakan kepada Mama Gina bahwa dia itu tidak mau bercerai dengan Mas Julian semacam itu, dan Julian juga meyakini bahwa dia tidak mau bercerai dengan Safira. Apapun yang terjadi dia tidak akan pernah bercerai dengan Safira. Nah, kemudian disitulah Safira benar-benar memohon kepada Mama Gina. Nah, kemudian akhirnya Mama Gina itu mengatakan, baiklah,
namun dengan syarat bahwa dia tidak bikin masalah gitu loh. Sekali lagi kalau misalkan dia bikin masalah nih guys ya, otomatis ya Mama Gina tidak akan segan-segan ya membuat anaknya itu bercerai dengan Safira karena di situ bisa mencoreng nama baiknya keluarganya Mama Gina. Oleh karena itulah yang membuat Mama Gina itu kecewa. Namun di situ tentu saja di hadapan banyak orang ya dia nggak mungkin minta maaf kepada Safira walaupun Safira tidak terbukti bersalah. Ya namanya Mama Gina itu pasti gengsi lah minta maaf kepada menantunya sendiri semacam itu. Nah Safira justru malah berterima kasih karena dia tidak diizinkan untuk bercerai dengan suaminya, suami yang paling mencintai dia semacam itu, dan dia akan membuktikan kepada Mama Gina dia tidak akan pernah membuat kecewa Mama Gina atau menyoreng nama baiknya Mama Gina semacam itu. Safira yakin dan percaya bahwa Safira akan menuruti perkataannya Mama Gina dan Mama Gina memegang kata-katanya Safira supaya Safira bisa membuktikan. Nah sementara itu nih guys ya, setelah masalah selesai, Mama Gina itu pergi, nah kemudian dibuntutilah tuh anaknya, ya Julian, untuk mengatakan bahwasannya Mama Gina itu jangan jutek, jangan jahat kepada Safira. Selama Safira itu di kantor polisi, kehidupan Safira tidak baik-baik saja. Tolonglah terimalah Safira dengan sangat baik ketika nanti berada di rumah. Nah kemudian mengenai permintaan tersebut itu bukan ya urusannya Julian ya. Apa yang dilakukan oleh Mama Gina itu urusannya Mama Gina dan tidak ada satupun yang boleh menyuruh Mama Gina semacam itu. Kenapa? Karena memang Mama Gina itu sangat susah. Kalau sudah benci ya benci semacam itu. Nah di situ juga bingung apa yang harus dia lakukan. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania, di mana Dania itu memang sengaja diantar ya oleh Yuda supaya dia bisa menemui Papa Gunawan supaya tahu bagaimana kondisi Papa Gunawan. Nah, sementara Yuda itu sengaja stay di mobil. Jangan sampai semua orang tahu bahwa Yuda itu masih hidup semacam itu. Nah, sementara itu Dania sendirian yang akan keluar dari mobil dan untuk melihat benar nggak Papa Gunawan itu sudah sadar atau belum. Nanti jika belum sadar maka dia akan kembali lagi semacam itu nih guys ya. Nah, kemudian di situ Dania langsung keluar dan berusaha untuk bergegas ke tempatnya Papa Gunawan saat ini dirawat. Semoga baik-baik saja dan mendapatkan informasi mengenai Papa Gunawan. Langsunglah tuh ya, Dania berusaha untuk bergegas. Nah sementara itu juga nih guys ya ada Alpha, di mana Alpha itu berusaha untuk mencari tahu yang sebenarnya ya kira-kira siapa laki-laki tersebut yang mencerahkan Papa Gunawan. Namun tidak hanya itu nih guys ya, ternyata urusannya Alpha itu masih banyak, di mana dia harus bikin konversi pers, di mana dia harus mengundang para wartawan. Tentunya dia sudah punya karyawan yang bantu dia untuk melakukan itu semua. Dia harus memberikan bukti yang menyatakan bahwa Safira tidak bersalah, yang melakukan konversi pers kepada para media dan juga wartawan supaya semua orang tahu bahwa Safira, istri dari CEO Andromeda, itu tidak bersalah dan bukan dia pelakunya semacam itu. Jadi untuk memulihkan nama baiknya. Nah di situ nih guys ya, menurut Julian itu nggak masalah selama itu kebaikan untuk Safira, dia akan selalu dukung. Toh itu juga demi kebaikannya Safira. Nah di situ Julian masa berterima kasih banget dengan Alpha yang mau membantunya. Ya di saat dia susah, keluarganya punya banyak masalah, dia selalu mendukung keluarganya Safira menjadi pengacaranya yang selalu menghandle masalah-masalahnya Julian. Namun di situ bukan masalah bagi Alpha. Nah sementara itu juga ya Safira juga terima kasih berkat bantuan Alpha dia bisa bebas gitu loh dan melakukan banyak hal untuk diri dia sendiri, ya bahkan melakukan konversi pers. Semua orang itu tahu bahwa Safira memang tidak bersalah dan memang itu adalah usaha bagusnya Alpha untuk membuat nama baiknya Safira itu melambung lagi. Jangan sampai orang-orang tahu bahwa istri dari CEO Andromeda itu melakukan pembunuhan semacam itu. Memang Safira tidak bersalah. Nah sementara itu ada Mama Lestari yang lagi menelpon ya Bibi Narsi untuk membawakan pakaiannya ke rumah sakit. Nah di situ nih guys ya, ternyata ini kesempatan bagi Dania untuk bisa menemui Papa Gunawan di saat ya memang Mama Lestari itu ya lagi teleponan semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, ternyata Mama Lestari itu justru malah melihat Dania. Nah Dania tidak jadi hidup tenang lagi tuh. Nah kemudian di situ nih guys ya Dania itu nih guys ya tidak diizinkan Mama Lestari untuk ya menemui Papa Gunawan semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya Dania sebenarnya juga sangat males banget harus berkelahi lagi adu mulut lagi dengan Mama Gina. Nah kemudian di situ datanglah ya guys ya satpam lagi. Nah satpam itu disuruh untuk mengusir Dania, jangan sampai Dania itu ya mau menemui ya Papa Gunawan.
Nah kemudian ya di situ ya Dania tidak mau bikin masalah, dia hanya pengen menjenguk. Namun sekali lagi ya bagi Mama Lestari bahwa Dania itu adalah penjahat dan adiknya dia Safira itu telah mau mencelakakan Papa Gunawan, walaupun kebenarannya tidak seperti itu. Namanya Mama Lestari aja yang tidak suka dengan Dania maupun Safira. Jika mereka bertemu dengan Papa Gunawan itu bisa bikin masalah. Nah kemudian Dania mengungkapkan bahwa dia itu bukan penjahat. Dia hanya pengen bertemu dengan Papa Gunawan sebentar saja semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, karena terjadilah adu mula antara Dania dan juga Mama Lestari, membuat ya di situ Satpam berusaha untuk melarikan mereka dan kemudian menyuruh Dania untuk pergi saja semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania itu berusaha untuk meyakinkan bahwa di sini dia bukan cari masalah. Toh di sini juga ada kegiatan lain semacam itu. Jadi dia bilang kepada Satpam bahwasanya ada urusan lain selain dia menjenguk Papa Gunawan nih guys ya, supaya apa, dia tidak ketahuan bahwa dia pengen menjenguk Papa Gunawan dan tidak pengen bikin banyak masalah. Nah usai nih guys ya dia itu diperbolehkan nih guys ya, ternyata membuat dia itu rasa malas juga nih guys ya bertemu dengan Mama Lestari. Memang sebenarnya Mama Lestari aja tuh yang pengen muak melihat wajahnya Dania. Dania pun juga tidak suka muak juga melihat Mama Lestari, namun dia pengen menjenguk Papa Gunawan supaya tahu. Tiba-tiba ketika mau menemui Papa Gunawan ternyata dia malah di depan dia ada Mumun. Nah, Mumun ini mau kemana di situ? Dia mau naik lift, mau ke lantai berapa? Nah, Mumun ini di rumah sakit, kira-kira siapa yang sakit? Nah, kemudian membuat Dania ini berusaha untuk nih guys ya, mencari tahu kira-kira Mumun ini mau pergi ke lantai berapa. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat Mumun sudah masuk ke lift nih guys, membuat dia tuh tidak tahu bahwa Mumun ini mau pergi kemana, sehingga dia mau menunggu dulu kira-kira Mumun ini ya naik ke lantai berapa. Nah setelah dilihat-lihat ternyata Mumun itu tuh naik ke lantai 2, berhenti di lantai 2 liftnya. Nah kemudian membuat Dania harus bergegas mencari cara lain agar dia benar-benar tahu di mana Mumun ini pergi menjenguk siapa semacam itu. Nah sementara ya Mama Gina itu sendiri nih guys ya membawa kembang semacam itu nih guys ya. Ternyata ada hal lagi nih guys yang akan dilakukan oleh Mama Gina yang selalu bikin masalah. Nah kemudian itu justru membuat pertanyaan besar bagi Wulan itu sendiri, kenapa Mbak Gina itu pulang-pulang bawa kembang semacam itu. Namun ternyata tidak dibalas, justru malah Mama Gina itu bertanya kepada Wulan. Tadi malam itu dia nggak pulang, pergi kemana? Terus dia itu ke rumah sakit. Ya kenapa di situ dia sempat ketemu dengan Romi, kenapa Romi itu masuk rumah sakit semacam itu. Nah kemudian dijelaskan ini ada cerita yang sangat aneh yang membuat ya Wulan ini harus cerita kepada Mama Gina. Nah, di situ kejadiannya kemarin malam itu, ya kan, dia sempat nabrak orang. Nah, setelah dilihat-lihat orang yang ditabrak itu ternyata adalah Romi. Nah, disitulah tuh membuat Mama Gina juga heran loh, kenapa kok bisa menabrak Romi. Nah, di situ nih guys ya, masalahnya kemarin itu kan juga memang sangat gelap gulita gitu loh. Nah, ketika dalam perjalanan ternyata dia justru malah menabrak seseorang. Nah, di situ Mama Gina juga tanya nih, kira-kira menabraknya itu keras nggak? Nah, di situ ya, Bulan tidak tahu dia keras atau tidak gitu loh. Yang karena dia tahu itu adalah suaminya, makanya membuat dia tuh harus membawa suaminya Romi ke rumah sakit segera. Nah, di sini yang paling cerita yang paling mengejutkan sekali. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata dokter itu mengatakan bahwasanya Romi itu untung saja selamat. Dibawanya tepat waktu ya. Kalau tidak bisa ular itu yang telah menggigit Romi itu bisa mematikan Romi semacam itu. Nah, ini yang aneh, kenapa Romi itu malah justru digigit ular semacam itu. Nah ular dari mana? Nah Mama Gina itu sendiri pun juga bingung gitu loh. Emang ular dari mana yang membuat Romi itu kok bisa mematok dia sehingga membuat nyawanya terancam semacam itu. Nah mengenai itu semua ya Bulan tidak tahu semacam itu, kenapa dia itu ya masuk rumah sakit ternyata karena ada ular yang mematok dia gitu loh. Makanya itu menjadi pertanyaan juga yang bikin aneh juga gitu loh. Memang Mas Romi baru kemana pun dia juga nggak tahu semacam itu nih guys ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, Wulan itu ditanya tuh lah, memang kemarin malam dia mau pergi kemana nih. Nah kemudian di situ nih guys ya, Wulan mengatakan bahwasannya dia sempat mau ke rumah sakit untuk mengantarkan vitamin buat Safira loh. Nah, ketika mendengar pernyataan tersebut bahwa dia masih care dengan Safira, membuat Mama Gina itu merasa kurang suka. Ternyata selama ini bahwa Wulan itu masih peduli dan baik sama Safira. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Wulan berusaha menegaskan bahwasannya itu semua demi bayinya, calon anaknya Safira atau cucunya Mama Gina juga. Kalau ada apa-apa dengan Safira, bagaimana dengan calon bayinya? Nanti kalau misalkan terjadi sesuatu dengan bayinya, Safira nggak bisa
hamil lagi atau mungkin masalah dengan anaknya kandungannya itu gimana gitu loh. Nah, mumpung dia itu Safira lagi hamil kan butuh perawatan selama di sel kan kita tidak tahu ada masalah apa. Tidur mungkin gak nyaman di sana, mungkin butuh namanya vitamin. Nah, oleh karena itu semua demi kebaikannya Safira, bayinya Safira. Nah, oleh karena itulah yang membuat Tante Wulan berusaha bilang semacam itu. Nah, di situ karena selalu bisa ngeles nih guys ya. Nah, kemudian membuat ya Wulan itu berusaha untuk ya mau ke kantor polisi untuk menemui Safira memberikan vitamin. Namun ternyata di situ membuat Mama Gina berpikir nggak usah untuk apa lagi menemui Safira di sana. Namun di situ nih guys ya, Mama Gina juga menegaskan bahwa Safira itu tidak ada di sana di sel di penjara lah. Terus apa ganti sel menurut Wulan? Tidak, bukan masalah ganti sel, melainkan nanti toh dia juga akan pulang. Mendengar kabar bahwa Safira akan pulang otomatis membuat Wulan ini sangat senang bahwa Safira dibebaskan semacam itu. Ya, mendengar kabar bahwa ternyata Safira itu sudah dibebaskan otomatis membuat ya Tante Wulan merasa sangat happy karena walau bagaimanapun ya Safira itu berhak untuk bahagia dan memang dia itu memang harus bebas semacam itu. Ya walaupun dia mau mengantarkan vitamin untuk Safira namun kayaknya itu tidak perlu semacam itu ya karena memang Safira sudah akan mau pulang dan saat ini menuju perjalanan pulang sedang diantar oleh suaminya Julian. Nah di situ nih guys ya dengan senyum-senyum ya Tante Wulan ini merasa bahagia karena bisa melihat Safira semacam itu. Julian nih guys ya akhirnya sampai juga membawa Safira itu ke rumahnya. Tentu saja di situ nih guys ya dengan kondisinya Safira saat ini yang ternyata dia itu kelelahan nih guys sehingga dia tertidur. Suaminya Julian berusaha untuk membangunkan Safira. Kenapa? Karena memang sudah sampai di rumahnya. Karena sudah sampai saatnya Safira harus bangun dan juga memang dia harus menuju ke rumahnya semacam itu. Dan Safira itu tidak sadarkan diri bahwa selama perjalanan ke rumah ya, mungkin karena dia kecapean atau mungkin dia kepikiran selama dia berada di sel sehingga membuat dia itu badannya capek-capek semacam itu. Oleh karena itu, Julian berusaha untuk ya membuat Safira agar dia selalu happy, tenang semacam itu nih guys ya. Dan Safira selalu bahagia bersama di sampingnya Julian gitu loh. Dan mereka itu ya selalu bersama gitu loh. Nah di situ nih guys ya, ketika Julian itu berusaha ke rumahnya, di depan rumahnya itu kan ada kembang gitu deh. Dan di situ dilihatlah tuh sama Julian buat apa tuh ada air sama kembang gitu loh. Ada sesuatu keanehan gitu loh. Buat apa sih ada air dan kembang di depan rumahnya semacam itu. Nah sebelum Julian itu nih guys ya masuk ke dalam rumahnya, otomatis mamanya tuh melarangnya masuk ke rumahnya. Sebelum mamanya itu menyiramkan air kembang ke Julian dan juga Safira, mereka tidak boleh masuk. Nah, di situ terjadi perdebatan ya, adu mulut antara Julian dengan Mama Gina. Ya, karena sebelum mereka masuk mereka harus ada ritual buang sial dulu, seperti harus ya disiram kembang semacam itu. Dan ini sudah aturan dari Mama Gina kalau mau masuk ke rumah semacam itu. Namun sayangnya menurut Julian ini kan perbuatan yang tidak baik gitu loh. Kenapa harus dilakukan gitu loh. Namun ini sengaja dilakukan oleh Mama Gina hanya untuk membuang sial. Apalagi sudah 2 kali ya kesialan itu datang. Dan jangan sampai kesialan itu menular ke siapapun semacam itu. Yang pertama, Julian itu masuk penjara. Kemudian tidak lama lagi Safira juga masuk penjara. Oleh karena itu, kesialan itu harus hilang dengan cara mandi kembang. Jadi harus disiramkan air kembang semacam itu. Nah, di situ terjadi adu mulut antara Mama Gina dengan anaknya Julian. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk menenangkan Julian untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Mama Gina. Toh itu cuma kebaikan buat ya semua orang semacam itu, daripada debat dengan Mama Gina kan gak enak juga semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina itu tetap tidak memberikan pilihan mereka untuk tetap ya masuk. Namun sebelum masuk mereka harus dibuang sial dulu di gitu. Nah akhirnya di situ nih guys ya, karena memang Safira sudah bisa membujuk ya Julian, akhirnya membuat Julian ini mau disiram kembang. Jadi di situ ya Mama Gina berusaha untuk menyiram air kembang untuk mereka semua nih guys. Dari atas sampai bawah, kaki-kakinya juga semacam itu. Nah, ketika disiram semua badannya di situ nih guys ya, ternyata kondisi Safira ini kurang fit juga karena memang disiram dari atas sampai bawah semacam itu agar semuanya ya kesialan itu hilang gitu. Jadi sebelum masuk dia harus membuang ritual sial semacam itu. Tiba-tiba Safira itu bersin gitu loh. Nah, karena dia bersin semacam itu mungkin karena kena air gitu kan. Di samping itu dia juga memang
kecapean semacam itu. Nah, menurut Mama Gina, ketika memang Safira itu bersin-bersin, di pikiran dia itu adalah Safiranya itu lebay semacam itu. Masa disiram air sedikit aja sudah kayak bersin-bersin semacam itu. Nah, kemudian nih Julian sengaja membawa Safira segera masuk nih karena memang kondisi Safira kurang fit. Nah, maka dari itu membuat Mama Gina itu kurang suka juga dengan Safira. Masa dikasih air sudah bersin-bersin. Namun di situ Wulan berusaha untuk mengingatkan kepada Mama Gina bahwa apapun ya agar Mama Gina tidak berpikir negatif. Safira itu kan baru sampai di rumah. Selama ini kan ada memang dia tuh sempat di penjara, mungkin kondisinya drop semacam itu. Jadi ketika Wulan mengatakan seperti itu, ternyata malah justru Wulan ini malah mau disiram tuh dengan air kembang supaya kesialan yang ada pada diri Romi itu tidak menular kepada Wulan. Oleh karena itu Wulan segera masuk semacam itu nih guys ya, sebelum dia disiram kembang banyak oleh Tante Gina semacam itu. Nah, sementara Dania tuh tetap ya berusaha untuk mencari tahu kira-kira Mumun itu pergi kemana. Di ruang VIP memang siapa sih yang dirawat semacam itu, menjadi penasaran tuh. Akhirnya dia tahu, dia membutuhkan Mumun dari belakang tanpa Mumun itu tahu. Dan ternyata Mumun itu memang ya pergi ke tempatnya Romi, membawakan makanan beserta dengan pakaian semacam itu. Nah, ternyata di situ memang ada adu mulut antara Mumun bersama dengan nenek. Ketika neneknya Mumun itu tidak suka melihat Mumun itu ada di sampingnya Romi semacam itu, ngapain bawa makanan semacam itu. Jadi mereka berdua itu berdebat nih guys, antara Mumun dengan neneknya berdebat yang mengenai makanan tersebut untuk tidak dimakan semacam itu. Ya kan, karena neneknya itu bilang bahwa memang Om Romi itu, ya Romi akan pulang segera ke rumah semacam itu. Jadi buat apa makan, lebih baik makanannya di rumah saja semacam itu. Namun kurang suka ya gitu loh dengan ucapan neneknya. Padahal sudah dibuatkan fung hai semacam itu. Ya kan, capjay semacam itu. Kenapa tidak dimakan semacam itu? Apalagi kan sudah butuh pakaian juga, Mumun sudah menyiapkan pakaian juga. Nah, kemudian di situ Romi bilang kalau masalah pakaian pasti ya akan dipakai. Kenapa? Karena dia mau pulang. Jadi dia mau ganti baju semacam itu. Nah, kemudian terjadilah tuh perdebatan antara Mumun dengan neneknya juga. Karena neneknya itu pengen memakaikan baju semacam itu. Karena neneknya itu berpengalaman dalam memakaikan baju. Sehingga membuat Romi ini sangat bingung dengan sikap neneknya semacam itu. Kenapa neneknya bisa seperti itu gitu loh. Sampai pengen memakaikan baju. Katanya sudah terbiasa memakaikan baju Romi semacam itu. Romi tentu saja sangat kaget karena dia tidak suka dengan nenek-neneknya tersebut. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dani yang berusaha untuk membuka pintunya. Kira-kira siapa tuh yang dijenguk oleh Mumun? Dan setelah dijenguk ternyata itu adalah Romi. Ya, dan Romi itu ternyata masih hidup. Katanya Romi itu kan digigit ular. Kenapa dia masih hidup? Nah, kenapa Mas Romi itu malah masih ada di rumah sakit gitu loh. Itu hanyalah apa yang dia angan-angan saja, atau memang itu benar Mas Romi yang sudah selamat dari ular. Dari ular bisa. Dari bisanya ular semacam itu. Nah, membuat Dania itu bingung nih guys, harus menutup pintu sesegera mungkin. Jangan sampai Mas Romi dengan anak buahnya itu menangkap Dania, karena ini sangat berbahaya sekali buat Dania semacam itu. Dan sementara itu nih guys ya, Mumun ini nih guys ya masih kecewa dengan neneknya. Kenapa? Karena dia jangan sampai kalah dengan neneknya gitu loh, untuk merebutkan Romi semacam itu. Nah, sementara itu Romi yang sedang berganti baju, di situ Mumun dan neneknya itu sedang ada di ruang tunggu nih guys. Dan sementara itu juga melihatlah tuh ya kan, mereka semua ada berita yang menyatakan bahwa Safira sudah keluar dari penjara dan Safira itu tidak bersalah. Dan di situ ya infotainment juga mengatakan bahwa ternyata berita mengatakan Safira itu tidak menusuk ya Bapak Gunawan. Ternyata ada sosok laki-laki yang menusuk. Nah, kira-kira laki-laki tersebut itu siapa? Dan ternyata ada bukti rekamannya tersebut. Tentu saja ketika Romi itu melihat, dia bingung banget itu kenapa ada rekamannya bisa sampai gitu loh ke tangan semua orang. Dan semua orang tahu. Nah, sementara Mumun itu ngerasa bahwa pernah melihat laki-laki tersebut. Itu kira-kira siapa ya? Kok dari segi pakaiannya kok Mumun pernah tahu semacam itu? Karena itu semua adalah perbuatannya Romi. Nah, sementara Dania itu berusaha untuk berlari ke mobilnya Yuda nih guys, dengan sangat tergesa-gesa. Nah, kemudian Yuda itu sengaja bertanya kepada Dania, ada apa dengan dia, kenapa dia itu segera berlari ke Yuda gitu loh. Nah, kemudian di situ Dania berusaha untuk mengatakan di ruang VIP ya, rumah sakit ada Romi.
Nah, bukankah Romi itu sudah meninggal? Lalu kenapa di situ masih ada Romi? Berarti Romi itu masih hidup semacam itu. Nah, hidupnya Romi ini otomatis membuat Dania itu tidak senang gitu loh. Karena dia pasti was-was kalau Romi mengganggu dia bagaimana. Nah, otomatis di situ karena ada Yuda, Yuda justru malah menghampiri Romi untuk memastikan benar Romi masih hidup atau tidak, karena dia akan membela Dania jangan sampai Dania dibawa lagi oleh Romi, dan Romi itu sangat orang yang bermasalah sekali. Namun Dania berusaha untuk membujuk Yuda agar Yuda itu tidak gegabah. Karena kalau sampai Romi itu tahu Yuda masih hidup, ini sangat berbahaya buat Yuda itu sendiri. Dan kalau misalkan viral, berbahaya juga kan buat kehidupannya Yuda. Padahal Yuda itu kan sudah menutupi jati diri dia sendiri, identitasnya semacam itu. Ya, makanya di situ membujuk Yuda untuk pergi, segera pergi semacam itu. Nah, sementara Romi ini nih guys ya, mau pulang dia tuh guys ya. Ternyata dikejar tuh sama nenek-nenek yang sangat suka dengan Romi semacam itu. Walaupun dia kurang suka, namun ternyata dia memanfaatkan nenek tersebut nih guys agar dia tuh selamat dari kejaran polisi. Dan dia berpikir bahwa Romi akan tinggal di rumahnya nenek tersebut. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dia minta Mumun untuk memesankan taksi online dan pergi ke tempatnya nenek semacam itulah. Kemudian membuat Mumun sangat bingung, kenapa perginya nggak di rumah, kenapa kok di rumahnya nenek semacam itu. Nah, itulah yang jadi masalahnya. Nah, nenek tersebut senang-senang aja ya Romi itu suka dengan dia, di pikiran dia semacam itu. Walaupun sebenarnya Romi itu menghindari polisi. Jangan sampai Romi itu dikejar-kejar di rumahnya agar aman tinggal di tempatnya nenek semacam itu. Nah, di situ membuat Mumun ini sangat bingung sekali kenapa dia itu merasa kalah dengan nenek sampai ya di situ Romi mau tinggal di tempatnya neneknya semacam itu. Membuat Mumun sangat sangat jelas sekali semacam itu loh guys. Kenapa tidak bersama dengan Mumun gitu loh, era dimana anak muda itu kalah gitu loh mendapatkan cintanya semacam itu, dan sekarang justru malah memesankan ya taksi terus nanti tinggalnya di tempatnya neneknya semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Tante Lestari, dimana Tante Lestari itu masih mikirin kondisi suaminya Papa Gunawan. Kenapa Papa Gunawan belum sadarkan diri semacam itu. Dan setelah operasi otak, di situ otomatis membuat kondisi Papa Gunawan memang tidak kondisinya baik-baik saja. Karena dia itu mengingat teman dia ya, itu suaminya juga sempat mengalami operasi otak, namun kok tidak seperti kondisi papanya. Nah, ketika dia berusaha untuk melihat apa efek setelah operasi, nah di situ justru malah menemukan nih berita bahwa Safira itu tidak bersalah dan sudah dikeluarkan dari penjara. Melihat bahwa Safira itu sudah dinyatakan tidak bersalah dan keluar dari penjara, otomatis membuat Mama Lestari itu kurang suka dengan berita tersebut. Dia tetap menginginkan Safira itu mendekam di penjara. Benar-benar Tante Lestari itu ya jahat sekali semacam itu. Berpikiran yang tidak-tidak dan tetap menyalahkan semua kondisinya. Ya, Papa Gunawan yang masih berada di ruang ICU dan belum sadarkan diri menyalahkan Safira. Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon anaknya Rafael. Dan ketika dia menelpon anaknya Rafael, ya dari belakang tuh ya Rafael itu muncul. Dan ternyata Rafael itu nih guys ya, juga bingung kepada mamanya kenapa kok menelpon semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, mamanya itu sengaja menelpon anaknya. Kenapa? Karena dia mau memberi kabar bahwa ternyata Safira itu sudah keluar dari penjara semacam itu. Dan ini semua sangat berbahaya buat Mama Lestari karena Mama Lestari tidak suka jika Safira itu hidup bahagia, apalagi dengan kondisi Papa Gunawan itu yang masih tidak sadarkan diri semacam itu. Nah, ketika mendengar mamanya itu sudah tahu bahwa Safira keluar dari penjara, membuat mamanya berpikir anaknya ini harus berpikir juga untuk membuat Safira mendekam di penjara apapun itu. Kenapa? Karena sekarang Safira itu enak-enakan sementara papanya itu masih berada di ruang ICU. Kenapa ini bisa terjadi semacam itu? Nah, kemudian di situ nih guys ya, memang ya Rafael itu tahu bahwa Safira itu mendekam di penjara, sudah keluar dari penjara dan dibebaskan semacam itu. Yang jadi masalahnya kenapa di situ Safira punya buktinya gitu loh. Padahal itu kan buktinya hanya ada di kantor dia, sengaja di kantornya dia aja gitu loh. Dan kalau semua orang sudah tahu bahwa Safira tidak bersalah dengan ada video yang menyatakan bukan Safira pelakunya, nah ini yang membuat Mama Lestari kurang suka semacam itu. Dan ini sangat susah untuk membuat Safira itu mendekam di penjara. Namun dia tetap meminta anaknya untuk apapun yang terjadi Safira itu harus mendekam di penjara. Baik Safira ataupun tidak Safira pelakunya, tetap Safira yang telah membuat keluarganya itu hancur. Safira harus menanggung semua itu semua. Ya.
Karena apapun yang terjadi pokoknya itu adalah salahnya Safira. Ini yang benar-benar jahat sekali nih. Mama Lestari itu tetap berpikir bahwa semua yang terjadi itu salahnya Safira. Nah, sementara Rafael ini akan mencari cara agar Safira akan masuk penjara. Benar-benar ya, Rafael itu jahat, mamanya jahat, benar-benar sangat jahat sekali. Semacam itu loh guys. Benar-benar mereka berdua ini orang yang sangat jahat sekali. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Yuda bersama dengan Dania. Dania itu masih kepikiran dengan Romi semacam itu. Nah, setelah mengetahui bahwa Romi itu masih hidup, tentu saja membuat Dania sangat ketakutan gitu loh. Kalau misalkan ya Romi masih hidup nanti masih mengejar-ngejar Dania, membuat masalah lagi bagaimana sementara itu. Nah, Yuda itu berusaha untuk memastikan juga nih guys ya bahwa tentu adanya Yuda, semuanya akan aman saja semacam itu dan gak usah mikirin Romi semacam itu. Namun tetap saja nih guys ya, hal tersebut membuat Dania itu sangat sedih. Nah, di situ Yuda berusaha untuk menenangkan. Nah, di situ karena memang Yuda itu perhatian dengan Dania, membuat Dania itu memang memandangi dia semacam itu. Nah, ketika dia diam dan hanya memandangi Dania, membuat Yuda ini terheran-heran. Kenapa dia memandangi dia semacam itu? Kenapa tidak mengatakan sesuatu seperti terima kasih? Nah, kemudian Dania mengatakan emang memandangi itu nggak boleh semacam itu. Nah, menurut Yuda itu boleh-boleh saja sih, memang karena memang Dania itu kesensem gitu loh. Dan ini kesempatan emas juga dia dekat dengan Yuda dan Yuda sudah membuka hatinya untuk Dania juga seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba nih guys ya, Yuda itu tanya kepada Dania. Nah, mengenai tadi itu di rumah sakit gimana kondisinya Papa Gunawan? Apakah Papa Gunawan itu sudah sadarkan diri? Namun ternyata belum karena tidak diizinkan masuk oleh ya